Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Faizin. Di sini saya akan mereview materi ilmu manajemen guna untuk memenuhi ujian akhir semester. Yang pertama adalah pengantar ilmu manajemen. Kata manajemen berasal dari bahasa Italia, managere yang berarti mengendalikan. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi manajemen, yang memiliki arti seni melakukan untuk mengatur. Maka pengertian dari manajemen yaitu sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi dari manajemen diantaranya, yang pertama adalah perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga penyusunan personalia, yang keempat pengarahan dan pengawasan. Selanjutnya adalah materi tentang pemimpin dan pengambilan keputusan dari kelompok 1. Kepemimpinan sebagaimana dikatakan oleh Stockdale yang dikutip K. Permadi merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian suatu tujuan. Terdapat beberapa kriteria khusus menjadi seorang pemimpin. Yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua dukungan dan kecintaan dari bawahan, yang ketiga terdiri dari orang-orang yang terbaik. Fungsi pemimpin antara lain memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, dan lain sebagainya. Tugas seorang pemimpin yang pertama pemberi arah, agen perubahan. Seorang pemimpin sebagai katalisator perubahan pada lingkungan eksternal. Untuk itu, pemimpin harus mampu mengantisipasi perkembangan dunia luar, serta menganalisis implikasi terhadap organisasi dan lain-lain. Pengambilan keputusan dalam teori manajemen Islam dan konvensional. Yang pertama, manajemen konvensional adalah suatu manajemen yang dimiliki para pekerja berasal dari warisan dari nenek moyang, disebarkan melalui mulut ke mulut dan selalu diwariskan kepada generasi selanjutnya serta berkembang karena gagasan yang pernah ada. Kemudian manajemen Islam, yaitu pengambilan keputusan hendaklah ditetapkan atas dasar musyawarah dan mufakat. Kemudian perbandingan keputusan manajemen konvensional dan Islam. Di manajemen konvensional, manajer menghadapi masalah dan memecahkan dengan tindakan-tindakan yang diambil pada masa lalu. Jadi selalu mendasar pada tradisi, sedangkan manajer syariah, langkah yang diambil seorang manajer dalam membuat keputusan atas suatu masalah harus berdasarkan aturan Allah yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian pendelegasian wewenang dan kewajiban dari kelompok 2. Delegasi adalah suatu perlimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu, sedangkan wewenang dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien, untuk membuat keputusan dan memberikan perintah untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian tanggung jawab dalam manajemen, yaitu seseorang diberi keharusan untuk melakukan semua kewajiban tugas-tugas yang dibebankan kepadanya sebagai akibat dari wewenang yang diterima atau dimilikinya. Tanggung jawab dalam Islam sebagai berikut. Tanggung jawab manusia kepada Allah, hablum minallah, tanggung jawab manusia kepada manusia, hablum minannas, dan tanggung jawab manusia kepada lingkungan sekitar. Kemudian kelompok 3 tentang proses dan koordinasi dalam manajemen. Manajemen sering diartikan dalam 4 arti fungsi, yakni merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dalam proses manajemen akan membahas tentang metode sistematik dan melakukan suatu aktivitas. Terdapat 3 unsur dalam proses manajemen. Yang pertama adalah manajemen task atau tugas manajemen, kemudian manajemen roles, peran manajemen, manajemen skill, keterampilan dalam manajemen. Koordinasi adalah suatu usaha sama antara badan, instansi, unit, dan pelaksanaan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat
saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Perbandingan proses dalam koordinasi dalam Islam adalah prinsip-prinsip dan ajaran terkait manajemen dalam Islam terdapat dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta kitab Muamalah atau kitab kuning. Kemudian etika manajemen kelompok 4. Etika manajemen adalah sekumpulan standar kepercayaan dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Jadi etika manajemen merupakan standar kelayakan pengelolaan yang memenuhi kriteria etika. Etika manajemen dalam Islam yakni tauhid. Tauhid artinya memandang bahwa segala aset dan transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Kemudian adil. Manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dalam melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam yakni halal dan tanggung jawab serta adil. Kemudian dari kelompok 5 mengelola grup dan tim. Dinamika kelompok adalah adanya interdependensi dan interaksi antara anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologis antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Tim adalah sebuah orang yang saling berhubungan atau bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kemudian perencanaan dan ruang lingkup. Dari kelompok 6, perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja. Perencanaan juga mempunyai beberapa jenis, yakni segi proses, waktu, dan menurut wilayah pelaksanaannya, penggunaannya, dan menurut Stoner dan Wenkel. Kemudian fungsi pengorganisasian dan organisasi. Pengorganisasian atau organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang melingkupinya. Reorganisasi merupakan sebuah upaya untuk menjaga sebuah perusahaan agar tetap hidup melalui perubahan struktur modalnya, mengurangi biaya tetap dan ekuitas pengganti, dan pendapatan berharga yang tidak terbatas untuk pendapatan berharga yang tetap. Prinsip-prinsip organisasi dalam Islam meliputi ubudiyah, mas'uliyah, dan itqon. Kemudian fungsi pengisian jabatan dan komunikasi. Pengadaan merupakan proses kegiatan dan pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. 6 prinsip komunikasi dalam Islam yakni qaulan siddan, qaulan balighon, qaulan masyhura, qaulan layyina, dan qaulan ma'rufa. Kemudian kelompok 9 mengenai tentang kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dan ilmu sosial, sebab prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Perilaku kepemimpinan instruktif, konsultatif, persuasif, dan delegatif. Kepemimpinan juga harus memiliki prinsip dalam memimpin. Prinsip kepemimpinan yakni mengadakan peningkatan secara terus-menerus, mengakui masalah secara terbuka, ilmu untuk saling dibagikan, dan hubungan komunikasi yang mendukungnya adalah sumber efisiensi yang besar. Kemudian motivasi dari kelompok 10. Motivasi merupakan suatu dorongan yang membuat orang bertindak atau berperilaku dengan cara-cara
motivasi yang mengacu pada sebab munculnya sebuah perilaku, seperti faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jenis-jenis motivasi dilihat dari segi perannya ada dua, yakni motivasi positif, yakni motivasi dengan memberikan hadiah kepada seseorang ataupun diri sendiri yang termotivasi untuk berprestasi, dan motivasi negatif, motivasi yang menimbulkan rasa takut, misalnya ancaman, tekanan, dan intimidasi. Kemudian dari kelompok 11, manajemen internasional dan sumber daya manusia. Manajemen internasional adalah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari negara yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Adapun tujuan utama dari MSDM adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia atau karyawan terhadap organisasi. Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sangat tergantung kepada karyawan yang mengelola organisasi tersebut. Kemudian dari kelompok terakhir yakni pengawasan. Pengawasan yaitu usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang dicapai sesuai dengan rencana. Tipe-tipe pengawasan yakni pendahuluan, pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan, dan pengawasan umpan balik. Dalam proses pengawasan ada beberapa proses atau tahapan yang dilakukan: penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisis penyimpangan, dan pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.